Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya coba untuk mempraktekkan data menggunakan metode regresi data panel menggunakan software Fuse. Jadi ini kalau kita lihat dari gambar kerangka konsepnya, variabel independennya, itu ada 5. Ya. X1, X2, X3, X4, X5. Variabel moderasinya ada 1, itu Z-nya. Independennya X1, X2, sampai X5 ya. Sementara variabel dependennya ada 1 ya, Y, ada 1. Itu dia. Jadi di sini kita tuh kalau hipotesisnya sih hipotesis pengaruh langsung ya. Itu ada 5, Ya, yang pertama itu X1 berpengaruh ke Y. Yang kedua X2 berpengaruh ke Y. Dan seterusnya 3, 4, sampai 5 hipotesisnya X5 berpengaruh ke Y. Ini hipotesis pengaruh langsung. Gitu kan? Kemudian ada namanya hipotesis moderasi. Ini ada 5 juga, jadi totalnya 10. Yang pertama, Z memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Ini yang pertama. Tinggal kita copy aja, 2, dan seterusnya 3, 4, 5. Di sini nomor 2, X2 terhadap Y. Itu kan? Sampai Z memoderasi pengaruh X5 terhadap Y. Itu dia. Jadi total hipotesisnya ada 10. Ada 10 hipotesis. Itu dia. Ya, hipotesis. Ini pengaruh langsung ditambah moderasi. Sebenarnya ada satu lagi sih. Ada satu hipotesis lagi. Itu simultan. Kalau pengen dibuat nggak apa-apa. X1, X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama atau simultan itu berpengaruh terhadap Y. Tapi biasanya sih ini aja pengaruh langsungnya 5 hipotesis, moderasi 5. Oke, nggak apa. Nah, sekarang kita lihat datanya. Ini kan ada profitabilitas. Kita mau lihat nih. Jadi kita buat dulu nih. Ini kan? Di sini sorry. Ini kita close. Ini seramah. Jadi di sini profitabilitas tuh X1-nya. Kita harus beri tanda dulu. Di sini X1, ini X2, X3 leverage, X4, X5 sama kebijakan dividennya Y. Ini moderasinya. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Dari sini kan kita bisa lihat tahun yang diteliti dari 2016 sampai 2020. Gitu kan? Oke. Kemudian jumlah perusahaannya ada berapa nih? Dari sini ya 1, 2, sampai ada 10 perusahaan. Tapi saya buat kayak gini. 2 sampai 10. Oke, 10 ya. Ini dia. Kemudian saya mau buat namanya interaksi. Interaksi itu untuk pengujian moderasi ya. X1Z, X2Z, X3Z, X4Z. Ini namanya interaksi. X5Z. Jadi tinggal kita kalikan sama dengan X1 dikali Z-nya. Nah, ini interaksinya. Yang kedua sama dengan X2 dikali Z-nya. Ini sama dengan X3 dikali Z-nya. Ini sama dengan X4 dikali Z-nya. Wih, kenapa nih X4? Oh, angkanya besar nih. Nah, kan angkanya besar. Ya udah nggak apa-apa. Kadang orang di LN kan, tapi udah nggak apa-apa. Sama dengan
X5 dikali Z. Nah, ini interaksinya. Udah pas belum ya? Oke, cocok. Tinggal kita tarik ke bawah semuanya. Dari sini tarik ke bawah. Oke. Ya, sambil minum kopi. Ngopi dulu. Mantap. Nah, sekarang kita buat file baru dulu. Nah, buat file baru. Nah, data yang ini kita copy semuanya. Ya. Kita copy. Kita copy semuanya. Kita pindahkan ke yang baru ini. Oke, kita coba nih. Nah, ini kan. Sudah. Kita file. Save as. Nah, sini pilih browse. Tunggu ya. Kita cari dulu filenya di bulan. Saya mau nyimpan di bulan Mei. Bulan Mei namanya itu Aksa, ya. Nah, di sini saya buat aja namanya data panel. Tapi ingat, saya simpan tuh dalam format 97. Ya, dalam format 97 2003. Karena di FView saya itu ngebacanya itu di format 97 2003. Save ya. Dah, dari save. Tuh ya. Saya mau copy nama variabelnya. Copy aja dulu, saya pindahkan ke sini aja, di bawah sini. Nah, itu dia. Dah. Nah, sekarang kita jalankan eViews-nya. Di sini saya menggunakan eViews versi 10, ya. Nah, tapi ini kan datanya mau diimport nih. Data panel ini mau dimasukkan. Maka kita close aja dulu. Oke. Ya, semua datanya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, semuanya ada berapa baris? Kita cek ke bawah. Ada 50 baris ya, semuanya ada 50 baris. Oke, sekarang kita pilih file, new, work file. Tahunnya dimulai dari 2016 sampai 2020. Nah, oke, kemudian objek, objek, new object, full, di sini ada panel. Oke, kita pilih oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu, kita copy 10 perusahaan ini, kita pindahkan di sini. Ini dia. Kita pilih proc, import full data. Kita cari datanya tadi. Di bulan Mei. Namanya Aksa 12 nih. Yang ini data panel. Nah, ini dia. Ini kita buat A. Dimulai dari huruf A ya, A2. Ya. Kenapa A2? Karena kita lihat tadi datanya ya. Kenapa A2? Ini saya copy tadi datanya, saya copy. Karena datanya itu dimulai dari sini, dari kolom A, baris kedua. Nah, angkanya itu awalnya dimulai dari kolom A baris kedua. Makanya saya buat di sini A2. Ya, gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita close saja dulu. Yang tadi. Close. Sekarang, nah di sini, nama variabelnya tadi yang udah saya copy. Tapi harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Nah, ini tinggal di copy datanya. Nama-namanya kita pindahin di sini. Nah, diakhiri dengan tanda tanya ya namanya. Kemudian pilih oke. Nah, sekarang coba kita kecilin. Udah ada atau belum datanya? Klik-klik. Nah, udah berhasil nih. Datanya sudah terbaca. Nah, jangan lupa di-save dulu. Save. Save. Kita simpan. Tadi di bulan Mei. Mei. Namanya tadi Aksa. Ini dia. Regresi data panel. Itu dia. Ya. Nah, kemudian kita regres. Pilih the panel ini. Kita pilih estimate. Nah, Y kita coba regres. Y X1 sampai X5. X1, X2, X3, X4, X5 tambah konstan.
Ini namanya common effect model. Ya, common effect model. Nah, ini hasil common effect modelnya kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, kalau kita lihat dari hasil common effect modelnya, semua nilai probnya di atas 0,05, ya, di atas 0,05. Berarti nggak ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan ke Y. Itu common effect model. Kalau fixed effect model, ini fixed effect, pilih. Nah, kalau fixed effect model, kita lihat hasilnya, fixed effect model. Fixed effect model pun nggak ada juga yang berpengaruh ke Y-nya. Kita lihat semuanya nilainya di atas 0,05. Ya, nggak ada yang di bawah 0,05. Kalau random effect model, coba kita lihat random effect model. Nah, semuanya nggak ada yang berpengaruh juga kalau random effect model. Ini random effect model. Kita lihat semua nilai probnya tidak ada yang di bawah 0,05. Berarti nggak ada yang berpengaruh. Ya nggak apa-apa sih. Nah, kemudian kita akan mengisi uji Chow. Kalau uji Chow, kita harus ke fix dulu. Fix, baru kita pilih di sini, ini, likelihood ratio. Nah, ini hasil dari fixed effect modelnya. Kita pindahkan di sini. Nanti yang akan kita ambil itu nilai yang di sini. Nah, cross section chi-square. Kemudian kita pilih uji Hausman. Kita harus balik ke random effect, baru kita pilih uji Hausman. Ini dia. Nah, ini dia. Kita pindahkan di sini. Oke. Oke, sudah di sini. Ini kita pindahkan di sini. Oke. Nah, kita sudah di sini sekarang ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas dulu. Ini kita close, save. Oke. Kalau untuk uji normalitas, kita harus import lagi work file. Ingat, tadi jumlah baris datanya ada berapa ya? Jumlah baris datanya itu ada 50. Di sini kita pilih unstructured, di sini pilih 50. Pilih OK. Nah, kita import lagi datanya, file, import from file. Di sini, ini dia, data panel kita import, yang 97 ya, ini 97. Di sini pilih finish. No. Nah, ini sudah diimport datanya. Ngopi dulu. Kita cek datanya pun udah ada. Nah, kita mau uji normalitas dulu. Ya, kita mau uji normalitas. Kita variabel independennya aja, Y, X1, X2, X3, X4, Y. Ya, Z-nya nanti. Z moderasi nggak usah dimasukin. Equation, pilih OK. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan nih Durbin Watson ini udah untuk uji autokorelasi. Kita bisa masukkan ke sini. Nah, kita nanti ambil untuk Durbin Watson-nya yang ini. Nah, ini untuk uji autokorelasi udah dapat. Untuk uji normalitas kita pilih view residual ini histogram. Ya, datanya nggak normal nih. Nah, nih. Datanya nggak normal. Ya, karena nilai probnya di atas di bawah 0,05, nggak normal datanya. Ya udah nggak apa-apa. Paling dosanya nanti kenapa nggak normal gitu dia. Ya udah harus paranormal. Nah, kemudian uji multikolinearitas nih, fifth. Ini uji multikolinearitas ya di sini. Kita lihat kalau multicolnya lolos sih, karena dia di bawah 10 nilai center fifth-nya. Udah aman lah dia. Uji heteroskedastisitasnya di sini. Nah, ini dia. Kita pakai Berospagan. Oh, untung lolos dia kan. Berospagannya kita ambil yang ini nanti. Kita ambil nilai yang ini. Nah, lolos karena dia di atas 0,05. Autokorelasi udah ya. Kemudian ini udah. Lagrange-nya sih, ada uji Lagrange kan? Lagrange-nya ada di sini. Mana ya? Nah, Lagrange. Lagrange ya. Di sini aja, pilih OK. Oke, ini Lagrange-nya, pilih ke sini. Lagrange-nya kita ambil yang ini. Ini. Terakhir uji moderasi. Kalau moderasi, baru Y, masukkan Z-nya, Y, X1, X2, X3, X4, X5, Z.
X1Z interaksinya interaksi. Ini equation oke. Nah, muncullah dia hasilnya. Kita pindahkan. Inilah untuk uji moderasinya. Hore, selesai. Ya, kita udah dapat nih semua outputnya di Fuse. Tinggal kita interpretasi. Kita rapiin dulu aja. Ya, kita interpretasi sekarang. Ini. Sorry. Ya. Nah, inilah hasil outputnya semuanya seperti ini. Sekarang kita interpretasi. Ini kita save dulu. Kita simpan dulu namanya regresi, moderasi, dan asumsi. Dan kita save. Ya udah kita close saja. Yes to all. Nah, udah ada nih formatnya. Ini. Kita buka dulu. Ini kan deskriptif. Ini hapus saja dulu deskriptif. Nanti bakal kita buat deskriptifnya. Ya, kita hapus. Karena nilainya udah baru. Ini dihapus saja dulu. Ini biar aja lah. Kita masuk ke normalitas aja dulu. Nah, ini dia. Ya, yang kemarin datanya normal. Oke, ini kita hapus nih. Ini output yang lama, tinggal kita hapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini dihapus. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai interpretasi dari uji normalitas. Kita tinggal copy aja hasil normalitasnya nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, nih. Berapa nilai prop-nya? Prop-nya 0,000 untuk 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu nilai probability-nya. Kan dia lebih kecil nih kan, lebih kecil. Dibandingkan, maka asumsi normalitas tidak dipenuhi. Nah, itu dia. Nggak normal datanya. Oke, sekarang uji multicall. Kita ambil nilai fifth-nya. Multicall nilai fifth-nya. Oke, kita hapus saja. Ini koma ganti titik. Titik ganti koma. Ini fifth-nya. Coba di sini aja. Ini fifth. Ini variabel X1, X2, X3, X4, X5. Ini fifth-nya. Tinggal kita copy fifth-nya. Fifth-nya lolos. Kalau uji multicall-nya dia lolos karena dia di bawah 10 nilai fifth-nya. Nggak ada yang lebih dari 10. Ini kan 2,13, 2,45. Nggak ada yang melebihi 10, berarti dia udah lolos. Kalau Durbin Watson-nya itu juga udah lolos karena dia di antara 1 dan 3. Ya. Nilai Durbin Watson kita kan 2,047. Kita hapus dulu. ini. Nah, berapa nilai Durbin Watson-nya? 2,047 kan? 2,047 419. Kan dia di antara 1 dan 3, di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah 1 dan 3, kan? Maka dia tidak terjadi autokorelasi. Untuk Browns-Pagan juga lolos ya. Karena nilai prop-nya di atas 0,05. Tinggal kita copy Browns-Pagan-nya. Berapa nilainya di sini? Kita nggak usah kasih warna. Nilainya 0, yang ini dilihat ya. 0,8749. Lolos. Sekarang kita lakukan uji Chow. Ya, uji Chow-nya di sini ada uji Chow. Nah, di uji Chow. Kita pindahkan hasil uji Chow-nya. Ini nilainya berapa? Ingat, nggak usah kasih warna. 0,0, ini dia. 0,0303. 0,0303. 0,0, karena lebih kecil maka kita gunakan FEM. Dia kalau lebih kecil dari 0,05 kita gunakan fixed effect. Selanjutnya kita uji Hausman. Memilih FEM atau REM. Hasil uji Hausman-nya ini dia.
Ini kita copy di sini untuk uji Hausmann. Kita pindahkan. Nilainya 0,2003. 2003 di atas 0,05, maka model yang digunakan adalah random effect model, RAM. Jadi modelnya itu adalah random effect model. Oke ya, nah jadi kita udah menggunakan model random. Hasil random effect-nya kayaknya di atas tadi ya. Nah ini random effect modelnya. Kita copy, kita pindahin di sini. Kita nggak usah ambil ini kita hapus saja, ini nggak perlu diinterpretasi sih. Ya, ini. Dah, seperti ini aja. Ini nggak usah diwarnai. Nah, pertama kita mau analisis koefisien determinasi atau R-square. Nilainya 0,3544 ya. 3544. Itu kan? 3544. Jadi pengaruhnya itu 35,44%. Sisanya 64,54 dipengaruhi oleh faktor yang lain. Sorry, 55 ya. Prop UJF-nya di sini, ini nggak signifikan nih propnya. 0,217814. Di sini nilai propnya 0,217814. Dia di atas 0,05. Maka secara simultan dia tidak berpengaruh signifikan. Nah, sekarang tinggal kita copy dulu aja ini. Nah, ini kita pindahkan di sini. Ini nilainya kita copy aja. Supaya mudah. Ini konstantanya. Y sama dengan konstan. Ini X1. Ini X2. Ini X3. Ini X4. Ini X5. Tambah faktor E itu faktor lain ya. Yang mempengaruhi. Nah, ini dia. Ya. Sekarang baru kita artikan. Di sini X1 tuh ROA ya. Berpengaruh negatif nih. X1 ROA kan? Benar kan? Kita lihat. Ya, profitabilitas ROA. Berpengaruh negatif nih. Negatif terhadap LDR. Nilainya kita lihat nilai koefisiennya. Min 9,625. Namun tidak signifikan. Karena nilai propnya 0,0613 dia di atas 0,05. Jadi yang dilihat kolom koefisiennya ya sama kolom propnya. Itu aja sih. CR itu berpengaruh negatif juga. Berpengaruh negatif terhadap DPR dengan nilai koefisien negatif 0,4453. Namun juga nggak signifikan nilai propnya 0,1315. Dia negatif namun tidak signifikan. Kan? Kemudian untuk DR-nya juga negatif. Negatif ya. Nilai koefisiennya negatif 0,692. Namun tidak signifikan juga. Karena nilai propnya di atas 0,05, 0,1970 di atas. Untuk FCF X4-nya ini positif nih, berpengaruh positif terhadap DR. Koefisiennya berapa? Coba lihat. Kan nilainya 1,06 E14 atau apa? Atau nilainya 0, atau maksudnya itu 1 dikali, tunggu ya, itu maksudnya 1 dikali 10 ya pangkat min 14 itu dia maksudnya. Sorry, 1,06 ya. 1,06 dikali 10 pangkat min 14. E min 4 itu eksponen. Eksponen itu pangkat. Min pangkat 10 pangkat min 14. Ini dia. Ya, berapa nih? Atau nilainya 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru masuk ini. 1,06. Nah, itu dia. Itu dia. Ya, intinya nilainya positif lah, nggak ada tanda negatif. Namun nggak signifikan, nilai propnya berapa? 0,83
8326. X5 berpengaruh negatif juga. Negatif terhadap DPR. Nilainya berapa? Y-nya DPR ya, benar kan? Nah ya, kebijakan dividen ya, sama lah. Kebijakan dividen, oke? Koefisiennya negatif nih. Negatif 1,205, 135. Namun tidak signifikan. Propnya berapa? 0,6378. Ya, nggak ada yang signifikan semua sih. Ya udah nggak apa-apa lah. Emang gitu hasilnya. Nah, pengujian moderasi nih sekarang. Kita hapus saja. Pengujian moderasi. Kita ambil di sini. Mana moderasi tadi? Di bawah sini. Nah, ini dia. Kita ambil ininya aja. Nggak usah semua. Ini ya, pengujian moderasi. Ini dia. Jadi kita ambil koefisien yang ini. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita pindahin aja di sini. Y sama dengan ini konstannya. Kemudian ini 264 nih X1, X2, X3, X4, X5, Z interaksinya X2Z, X3Z, X4Z, X5Z. X5Z. Nah, tinggal kita gabungin aja. Nah, itu dia. Sorry, ini tambah. Oke. Tambah aja. Tambah. Oke. Tambah. Kemudian di sini. Nah, ini faktor lain lah. E di sini. Oke, kita pindahkan persamaannya. Nah, ini dia kan. Ini kita ganti 10. Nah, ini dia persamaan interaksinya. Persamaan di sini. Sorry ya, di sini. Ini persamaan moderasinya. Nah, ternyata total aset tidak signifikan. Oh, ini signifikan nih. Ada yang moderasinya yang signifikan. Yang ini dia, memoderasi nih. Ini dia. Total aset signifikan memoderasi. Ya. Berapa nilai propnya? 0,0007 di bawah 0,05. Tapi kalau X2-nya enggak 0,4550. Yang ketiga juga enggak. Berapa interaksi ketiga? 8316. Yang keempat 7537. Yang kelima 5346 ya, itu dia. Nah, 5346. Selesai semuanya. Tinggal deskriptif ini. Nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ya udah tinggal kita pakai ini aja. Min max gitu kan di sini kan. Kita cari fungsi ini min, max, min, standar deviasi, deviation, bahasa Inggris ya. Di sini udah kalau minimum sama dengan min untuk mencari nilai minimumnya. Nah, ini dia. Dapatlah nilai minimumnya. Kalau maksimumnya sama dengan max untuk mencari nilai maksimumnya di sini. Rata-ratanya sama dengan average untuk mencari rata-ratanya. Itu dia. Standar deviasi, standar STDF. Ya, untuk mencari standar deviasi. Nah, kita tarik nih di sini. Nah, beberapa angka di belakang koma, kita atur aja misalkan 4 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Misalkan. Ya, ini variabel. Nah, tinggal kita copy, kita bisa pindahkan di sini. Di sini bisa. Nah, ini dia. Ya, bebas sih masalah tabel, ya sesuai dengan versi kalian aja gitu. Ya, ini kayak gini. Ya. Nah, tinggal sesuaikan nilai minimum dari DPR. DPR kan Y 0,1058, ya kan? Ini kan DPR kan Y. Ya, minimum maksimumnya berapa? 4, di situ 4,0148. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 0,4683. Standar deviasinya berapa? 0,4683. Jadi tinggal ditulis saja, sesuaikan. ROA-nya, ini ROA-nya ya, 0,005. Minimumnya, maksimumnya berapa? 0,4468 di sini. Ya, rata-ratanya 1080 ya. Standar deviasinya pas. X2-nya udah pokoknya
tinggal ikutin aja nilai yang di sini dengan di sini. Gitu aja sih. Nah, tinggal kita rapiin. Kemudian kita mulai dari uji normalitas. Cuman dia nggak normal aja datanya. Ya, nggak normal. Tapi ya udah nanti bisa ditransformasi atau gimana lah gitu. Tapi katanya kalau pakai model random effect model tuh nggak perlu uji asumsi. Bisa ditelusuri artikelnya. Ini udah aman, ini udah rapi, ini udah rapi. Ya, ini pengujian moderasinya. Oke, udah selesai lah ya. Oke.